Di musim yang penuh hiruk-pikuk, ketika sorotan media lebih banyak tertuju pada klub-klub dengan mulut besar dan janji-janji manis, ada satu tim yang memilih untuk diam. Tak banyak bicara, tak suka membesar-besarkan target, dan jauh dari kata sensasional. Itulah Chelsea musim ini. Klub asal London Barat ini seolah berjalan di lorong senyap, fokus membangun kembali fondasi yang sempat runtuh sambil dunia sibuk membahas tetangga berisiknya yang gemar membuat klaim bombastis. Chelsea tak perlu banyak koar-koar. Satu demi satu pertandingan dilalui dengan penuh kerja keras, kadang terseok, kadang menyala-nyala, tapi selalu ada rasa tenang dalam setiap langkahnya. Mereka tak menjual narasi besar kepada publik, tapi membiarkan performa di lapangan berbicara. Dan tanpa terasa, tanpa banyak yang menyadari, mereka kini berada di ambang sebuah trofi Eropa, Final UEFA Conference League, Chelsea versus Real Betis. Dua tim yang sama-sama tak banyak bicara, tapi diam-diam membuktikan segalanya. Ini bukan sekadar laga final, ini pembuktian. Dan sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih panas, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Chelsea melenggang ke final Liga Conference Eropa tanpa banyak keributan. Dalam suasana malam yang syahdu di Stamford Bridge, Jumat 9 Mei 2025, mereka hanya butuh 1 gol tipis untuk memastikan tempat di partai puncak. Djurgårdens, klub asal Swedia yang mencoba bertarung dengan semangat, dipaksa menyerah 1-0. Tapi skor itu bukanlah sorotan utama, karena dari total agregat, Chelsea menang telak 5-1. Dan yang lebih menggetarkan, mereka melakukannya dengan cara yang sangat tidak biasa, menurunkan skuad nyaris penuh anak muda. Bayangkan ini, rataan usia starter mereka hanya 22,8 tahun. Sebuah keberanian atau mungkin kegilaan yang terukur dari pelatih yang menaruh kepercayaan sepenuhnya pada generasi baru. Di tengah tekanan laga semifinal Eropa, Chelsea tak bergantung pada nama-nama besar, melainkan menyerahkan takdir klub pada kaki-kaki muda yang masih basah oleh impian. Di antara mereka berdirilah Reggie Walsh, baru 16 tahun dan 200 hari. Ia bukan hanya tampil, tapi menjadi starter, menorehkan sejarah sebagai pemain termuda yang pernah memulai laga Eropa dalam seragam Chelsea. Sorotan lampu Stamford Bridge memantul pada wajah polos yang belum selesai tumbuh, tapi nyalinya sudah sebesar legenda. Melawan tim yang jelas levelnya berada di bawah, Chelsea memang menghindari kejutan. Tapi lebih dari sekadar lolos, mereka mengirim pesan. Inilah masa depan yang sedang mereka siapkan dalam diam. Tak salah jika malam itu dijuluki malamnya Chelsea U22. Bukan karena mereka kekurangan pemain senior, melainkan karena mereka punya cukup nyali untuk percaya pada generasi berikutnya. Dan kini mereka akan tampil di final melawan Real Betis. Siapa sangka, bukan? Klub yang tak banyak bicara, tapi tahu persis kapan waktunya mengguncang dunia. Di saat banyak tim memfokuskan tenaga penuh untuk finish di 4 besar Premier League, Chelsea justru berjalan di jalur yang berbeda. Musim ini mereka berada di posisi kelima klasemen akhir liga. Angka yang di atas kertas tampak tidak terlalu mengecewakan, namun menyimpan cerita lain di baliknya. Dengan skuad termuda di 5 liga top Eropa dan rotasi ekstrem dari Maresca demi memberi menit bermain bagi talenta belia, The Blues seolah memilih untuk merelakan liga demi membangun fondasi masa depan. Bagi sebagian orang, itu adalah perjudian besar. Tapi bagi Chelsea, ini adalah revolusi senyap.
Mereka tidak meributkan posisi di papan atas, mereka tidak menggembar-gemborkan proses. Mereka membiarkan hasil berbicara, dan kini mereka berada di kedua tempat yang sangat istimewa. Di Premier Liga mereka berada di posisi yang cukup aman untuk lolos ke Liga Champions berebut posisi dengan Aston Villa. Mereka juga berdiri di ambang panggung final Eropa, menantang sejarah dengan kepala tegak. Berbeda 180 derajat dengan Chelsea yang diam-diam menusuk dari bayangan. Tetangga mereka di London Utara justru memilih jalan yang penuh sorotan. Arsenal, tim yang belakangan ini gemar menjadi headline, melangkah ke musim ini dengan dada membusung. Pelatih mereka tak segan-segan menyatakan kepada dunia bahwa Arsenal adalah tim terbaik di Inggris. Ucapan yang besar, ekspektasi yang tinggi, dan sorotan yang terlalu terang. Tapi di balik gemerlap gembar-gembor itu, semesta punya caranya sendiri untuk menertibkan euforia. Di babak semifinal Liga Champions, Arsenal dihadapkan pada tantangan besar, Paris Saint-Germain. Namun ini bukan PSG yang dulu dibintangi nama-nama senior. Ini PSG edisi muda, paling muda dalam sejarah mereka, skuad yang secara rata-rata lebih belia dari sebagian besar kontestan semifinal. Tapi yang muda bukan berarti bodoh. Mereka bermain dengan keberanian seorang petarung jalanan dan disiplin seorang jenderal. Dan yang terjadi selanjutnya adalah kejatuhan. Arsenal tersungkur. Tak hanya kalah secara skor, tapi juga secara narasi. Ucapan-ucapan besar mereka terhempas oleh kenyataan yang pahit. Kekalahan ini bukan sekadar tersingkir dari turnamen, melainkan pukulan telak pada ego dan retorika. Saat Arsenal sibuk membangun citra sebagai raja yang belum naik takhta, Chelsea memilih diam dan bekerja. Saat Arsenal sibuk membangun narasi, Chelsea membangun jalan. Dan kini hanya satu klub London yang masih berdiri di pentas Eropa, dan itu bukan yang paling banyak bicara. Enzo Maresca membawa Chelsea dengan blueprint baru, berani, segar, dan tanpa beban sejarah. Ia tidak menjanjikan trofi, tidak berbusa di konferensi pers, tapi memperlihatkan visinya lewat hasil. Di tangannya, Chelsea bukan sekadar tim muda, tapi pasukan pemberani yang menjadikan Stamford Bridge sebagai laboratorium eksplorasi taktik. Reggie Walsh, bocah 16 tahun yang bahkan belum selesai sekolah menengah, berlari seolah dia punya dunia untuk ditaklukkan. Palmer, Enzo Fernandez, hingga Mark Guiu, mereka adalah cermin generasi baru yang siap meruntuhkan pakem. Sementara itu di seberang, Manuel Pellegrini memimpin Betis dengan penuh kebijaksanaan. Seorang filsuf lapangan hijau yang paham betul bahwa pengalaman tidak bisa dibeli, ia hanya bisa diraih dengan luka. Dan Isco adalah simbol luka itu. Pernah terlupakan, kini bersinar lagi. Ditambah kehadiran Anthony yang membawa kilat di sisi sayap dan kreativitas abadi dari lini tengah yang halus seperti tenunan Andalusia, Betis tampil sebagai lawan yang berbahaya, bukan hanya karena kualitas, tapi karena mereka tahu ini mungkin kesempatan satu-satunya. Dua filosofi, dua arah angin, dua pelatih yang membawa mimpi dengan cara berbeda. Chelsea yang masih haus membuktikan diri, dan Betis yang menolak jadi pengiring di pesta orang lain. Final ini bukan hanya tentang trofi, tapi tentang siapa yang akan dikenang. Si muda yang nekat, atau si tua yang belum selesai bermimpi.